Marhaban ya Ramadan. Selamat datang di podcast Santri Session, cerita ringan hikmah Ramadan. Kembali lagi nih bersama saya di kalau bertemu saya dengan di podcast terakhir ya, kalau saya ya. Mungkin ada lagi host yang lain gitu ya. Dengan Siti Nurwahida, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ustazah Kabir gitu ya. Sekaligus atlet ini juga teman-teman. Kenapa saya bisa sebutkan? Karena saya sudah kenal gitu loh. Tapi biar lebih kenal dengan pemirsa dan teman-teman yang ada di rumah, bisa kenalan sendiri dulu. Halo, perkenalkan nama saya Aula Izzatul Ilmiah dari Kunir. Dari Kunir, banyak sekali ya dari Kunir ya. Banyak. Sampai Ustazah 10.000 berapa gitu yang mondok sini. Ya Allah, mencetak gol gitu ya. Iya kan. Masya Allah banget orang Kunir ini ya. Yang saya dapat podcast ini ada Ustazah Faik, Ustazah Iza itu juga orang Kunir. Sekarang Ustazah Aula gitu ya, Masya Allah banget. Kabarnya gimana Ustazah hari ini? Alhamdulillah baik. Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, enggak, nanti aja di belakang-belakang ya teman-teman. Puasanya lancar ya Ustazah? Alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah. Dari awal sampai akhir? Alhamdulillah. Ngaji lancar? Lancar Ustazah meskipun tidur. Meskipun tidur ya, yang penting kita hadir gitu ya. Terawih lancar. Lancar. Ngaji Quran lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kan lagi bulan puasa nih Ustazah ya. Pasti di podcast ini kita juga akan menanyakan seputar Ramadan gitu kan pastinya. Sudah siap kah Ustazah? Terdek saya Ustazah. Terdek? Iya Ustazah. Kok bisa terdek gitu Ustazah? Takut Ustazah sama Ustazah Kabir juga yang ini Kabir pas saya Kabiran enggak, ini saja yang Kabir teman-teman. Beneran ini multi talent. Apa yang nggak bisa sih, tanyakan wis kepada pemirsa yang sudah kenal. Ini bisa semuanya ini teman-teman. Saya sampai heran gitu juga. Gitu loh. Masya Allah. langsung aja Ustazah biar Langsung saja cepat ya. selesai ya. Iya, bisa cepat selesai biar direknya juga cepat selesai gitu ya. Iya. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang pertama dulu nih teman-teman. Ngomong-ngomong Ramadan, di bulan Ramadan ini kan ritme hidup santri itu sebenarnya kan padat banget ya Ustazah ya, kayak ngaji, jamaah gitu kan ya, terus tarawih gitu kan ya, belajar. Tapi di sisi lain, medsos itu di bulan Ramadan itu juga tetap berjalan gitu Ustazah. Ya menurut Ustazah sendiri nih, bagaimana sih posisi medsos dalam kehidupan santri saat bulan Ramadan ini? Media sosial itu alat Ustazah ya. Bisa jadi sarana kebaikan, tapi bisa juga jadi sumber kelalaian Ustazah. Tergantung bagaimana santri menggunakannya Ustazah. Tapi kadang pernah nggak Saudara kayak kita sendiri kayak niat awal buka medsos itu cuma iseng-iseng, cuma sebentar kayak lihat notif kayak apalah itu ya. Tapi tiba-tiba nggak kerasa waktunya sudah habis gitu, sudah lama gitu lah. Itu Ustazah yang sering terjadi juga Ustazah. Ramadan apa ya Ustazah? Bukan hanya menguji kita lapar Ustazah, tapi juga menguji kita untuk mengendalikan diri Ustazah terhadap hal-hal yang melalaikan gitu Ustazah. Oh iya, berarti bijak bermedsos itu juga bagian dari puasa gitu ya? Iya Ustazah, karena kita menahan jempol dari setan kepa itu Ustazah. Setan kepa? Iya Ustazah. Apa setan kepa itu? Pemirsa ada yang tahu nggak setan kepa? Saya baru dengar setan kepa ini loh. Itu loh Ustazah pasti punya juga kok. Yang yang mana? Gini tuh loh Ustazah, yang buat gini itu Ustazah. Ya Allah, handphone. Ya Allah, benar-benar sekali ya. Setan kepa, benar sangat setan itu ya. Nah itu setan apa Ustazah? Untuk sama pentingnya menahan jempol dari sama pentingnya menahan perut Ustazah. Oh iya. Kalau jempol itu bebas tanpa kontrol, hati juga ikut lalai Ustazah. Insyaallah, benar-benar. Kalau di pesantren tuh ya, kan ada santri juga yang pakai medsos itu untuk dakwah atau berbagi konten positif gitu Ustazah. Bagaimana sih Ustazah melihat hal yang seperti itu? Itu sangat baik Ustazah, asalkan niatnya dijaga. Jangan sampai Ustazah, dakwah berubah menjadi ajang pamer Ustazah, atau konten berubah menjadi pengakuan Ustazah. Oh iya, ini sekali. Tapi niat gitu kan ya. Tadi kan Ustazah bilang niat gitu ya.
Berarti niat itu lagi-lagi dan lagi-lagi jadi kunci gitu ya Ustazah ya. Selalu Ustazah, karena di media sosial itu ria itu sangat halus Ustazah, apalagi like and viewersnya itu bisa menggeser ibadah kita Ustazah. Oh gitu jadi ya Ustazah. Tapi semisal nih, kalau ada santri yang ingin tetap aktif di medsos gitu Ustazah, selama Ramadan itu apakah ada batasan-batasannya gitu Ustazah, dan apa saja sih batasan-batasannya gitu kalau memang ada gitu. Ada dong pastinya Ustazah. Itu yang pertama yaitu niat untuk kebaikan Ustazah. Yang kedua batasi waktu. Yang ketiga itu jaga isi konten dan apa yang dikonsumsi Ustazah. Tapi kadang ada juga Ustazah ya, konten itu yang dikonsumsi itu yang mengundang emosi atau kelalaian gitu malah Ustazah. Lah itu yang bisa menguras pahala puasa kita Ustazah. Karena apa yang masuk ke mata dan telinga itu bisa juga mempengaruhi hati Ustazah. Oh berarti puasa itu bukan soal yang masuk ke mulut saja ya Ustazah. Betul Ustazah. Puasa itu melatih kita mengontrol seluruh indera termasuk mata dan pikiran kita Ustazah saat bermedsos. Iya. Mungkin ada nggak sih Ustazah kayak tanda-tanda Ramadan kita ini mulai terganggu karena medsos gitu? Ada Ustazah, ketika tilawah kita terganggu, ibadah tertunda, dan hati terasa kosong meskipun banyak aktivitas online Ustazah. Berarti kita nggak boleh sampai kosong gitu Iya hatinya ya. Ustazah. Terus kalau kita seumpamanya, tapi naudzubillah ya, Nah. kita sudah ada di titik itu gitu ya, apa yang harusnya kita lakukan gitu? Evaluasi Ustazah, kurangi bahkan hentikan sementara. Ramadan itu singkat Ustazah. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk menyekrol tok apa Ustazah? Tok TikTok. Iya itu Ustazah, TikTok. Banyak sekali nih bahasanya ya. Iya. TikTok. Lupa TikTok gitu. Oh iya, tok gitu ya. Iya. TikTok. Kalau TikTok itu apa? Oh, TikTok. Oh iya. TikTok. Bakso. TikTok. Oh. Gitu. Iya. Iya. Ada aja ya gitu ya. Berarti puasa itu juga bisa jadi momentum detox digital gitu ya Ustazah ya. Sangat bisa Ustazah. Mengurangi media sosial itu bisa membuka hati kita untuk membaca Al-Quran Ustazah. Tapi sisi lain loh ya Ustazah. Iya. Ada juga medsos itu yang bisa jadi ladang pahala kayak ustadz-ustadz nih yang ceramah berdakwah gitu kan Iya. pahala juga Ustazah. Iya Ustazah. Kalau digunakan secara sadar Ustazah, bisa konten baik itu bisa menginspirasikan banyak orang Ustazah. Berarti kalau kita dapat rangkum nih ya, Iya. bagaimana sih sikap ideal santri itu terhadap medsos di bulan Ramadan ini? Dirangkum ya. Masya Allah ini sebentar, ini adalah Ada apa sih? Tak tanggapkan Ustazah. lah makasih, boleh dijawab, maaf Iya. terganggu. Oh tadi apa Ustazah? Dirangkum ya Ustazah. Oh. Kalau dirangkum itu Ustazah, bijak, sadar dan terkontrol Ustazah. Media sosial dipakai tapi tidak menguasai Ustazah. Begitu. Jadi kita juga harus pandai-pandai bermedsos Iya, gitu ya, Ustazah. tidak apa ya? Tidak seenaknya iya, gitu ya tidak bermedsos. seenaknya. Kita harus pandai-pandai juga gitu ya. Ya mungkin cukup ini. Sudah, Ustazah. Sudah saya sudah kehabisan pertanyaan gitu Ustazah. Soalnya kan saya berpart-part ini ya orangnya. Jadi banyak pertanyaan jadi dikit-dikit tapi bermanfaat Iya, gitu Ustazah. bermanfaat Ustazah. Ya mungkin agar Ramadan ini tidak habis di layar saja, tapi juga semoga tetap hidup di hati gitu ya Ustazah. Amin Ustazah. Mungkin cukup sekian ya Ustazah ya. Iya cukup. Doh, gak ada info itu Ustazah. Info Iya. penting gitu. Iya ada info selalu. Oh iya. Dan ini info penting buat para pemirsa yang ada di rumah. Dan di sini juga ketepatan saya bersama ketua PSB-nya ya teman-teman. Jadi nanti kalian kalau info pentingnya dulu nggak sih? Penting yang maksud disebutkan dulu ya. Info penting buat teman-teman yang punya saudara, punya adik, punya kakak, punya cucu, punya apa wes semuanya yang mau mondok.
Itu jangan lupa ya untuk dipondokkan di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Asrama Makoman Mahmuda. Dan Jangan kebetulan lupa Ustazah disingkat apa Makoman oh iya Mahmuda? disingkat Makda gitu teman-teman. Biasanya kan dikenal Makda gitu ya. Ini kebetulan juga saya bersama dengan ketua PSB-nya teman-teman. Jadi nanti selain teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini, teman-teman juga bisa japri ini ketua PSB kita gitu ya. Bisa tanya-tanya seputar Pondok Pesantren Asrama Makda ini teman-teman ke Ustazah ini bisa juga ya. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami ke semua keluarga teman-teman yang ada di rumah begitu ya. Sudah cukup ya mungkin ya. Tapi kita tutupnya itu Ustazah pakai tong bentong itu Ustazah. Tentang Iya, pantun Ustazah. pantun ini selalu ada aja ya bahasanya itu ada aja. Pantun tong pentong, tiktok tok tok. Udah Ustazah, lanjut. Iya ya. Nanti makanya kalian segera daftar biar tahu sisi saja Kabir ini ya teman-teman. Ini sangat lucu gitu. Mungkin ya kalau di depan layar saja ini diam gitu ya. Tapi kalau di belakang, nah gitu lo tahu sendiri ya. Mungkin sudah cukup sekian ya Ustazah ya. Sudah Ustazah, langsung aja Ustazah. Kita tutup saja ya. Pantunnya kita ngarang langsung Ustazah sekarang di Iya. depan langsung ya. Yang apa aja Ya, pokoknya. saya mau mengucapkan terima kasih dulu Oh, iya, kepada siap-siap. Ustazah karena sudah bersedia Iya, sama-sama, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Dan harapan kami juga semoga teman-teman yang ada di rumah juga bisa dapat ilmu juga yang barokah dan bermanfaat gitu ya Ustazah. Kami ucapkan mohon maaf gitu ya kalau ada salah kata dari awal hingga akhir gitu ya teman-teman. Sudah ya? Sudah Ustazah dari kebanyakan. tadi. Sudah. Toh. Iya, malolo Ustazah ini. Ya, maaf. Lanjut pantun mungkin Ustazah ya. Iya, Kita Ustazah, tutup lanjut. saja wes ya. Iya. Jalan-jalan ke pasar beli ikan. Tidak lupa membeli kue putu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.